Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali menjumpai Anda. Sebagaimana kita ketahui, tepat kemarin malam akhirnya PSBB untuk Surabaya Raya tidak diperpanjang. Namun pastinya bukan berarti kita bisa bebas bergerak, tetapi masih ada banyak hal yang harus kita ikuti. Ada banyak hal untuk bisa tetap mengupayakan agar peredaran atau penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Bersama saya malam hari ini spesial untuk Anda pemirsa, Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Muhammad Fadil Emran. Selamat malam Pak Fadil. Selamat malam, Sehat Mbak Agnes. Pak Fadil malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena tugasnya begitu luar biasa dari sisi teman-teman kepolisian. Pak Fadil, kita tahu kemarin PSBB Surabaya Raya sudah tidak diperpanjang lagi. Mungkin ada evaluasi dari kepolisian seperti apa Pak di Jawa Timur untuk PSBB, khususnya Surabaya Raya? Baik, pemirsa selamat malam. Ada beberapa catatan-catatan terkait dengan PSBB di Surabaya Raya. Ada peningkatan perbaikan seperti yang dipaparkan kemarin pada saat evaluasi, antara lain adalah rate of transmission kita itu memang sudah mulai ada penurunan. Sudah ada penurunan? Ada penurunan. Yang perlu mendapat perhatian dan kita garis bawahi adalah mengenai disiplin. Nah, disiplin masyarakat ini masih ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita perbaiki, seperti disiplin di ruang publik, ya seperti di restoran, di pasar-pasar. Ini yang sama-sama perlu kita perbaiki. Di samping aktivitas yang perlu kita perbaiki, antara lain bagaimana menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak. Ini menjadi catatan yang menjadi PR kita sama-sama ke depan. Tapi untuk Jatim sendiri, Pak Fadil, selama kemarin apakah dari teman-teman kepolisian bisa melakukan tindakan tegas kepada masyarakat? Artinya ada sanksi begitu atau memang hanya sekedar himbauan, informasi, dan anjuran kepada masyarakat? Langkah-langkah penegakan hukum sudah kita lakukan. Kita punya data misalnya bagaimana kita membubarkan, berapa jumlah kerumunan yang dibubarkan. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 1.340-an kerumunan-kerumunan yang kita bubarkan. Terkait dengan tempat-tempat usaha yang membandel, tentunya kita harus memberikan penegakan hukum yang tidak hanya humanis, tapi juga solutif. Ya. Saya kasih contoh misalnya ketika ada warung yang buka, di samping kita ingatkan, kita juga memberikan bantuan sembako misalnya. Karena kan upaya ini juga akan berdampak kepada aktivitas dan kemampuan ekonomi. Ini yang saya maksud dengan penegakan hukum yang humanis namun juga solutif. Humanis namun juga solutif, ya. Artinya juga membuat masyarakat tidak terlalu takut begitu ya dengan sanksi-sanksi yang ada. Ya. Tapi kalau dari sisi aturan, karena kemarin sempat juga terlontar ketika dalam rapat PSBB yang kemudian tidak diperpanjang, apakah memang benar aturan itu yang tidak tegas begitu atau kurang sehingga membuat masyarakat kadang-kadang kurang disiplin, Pak Fadil? Kalau kita melihat dari perspektif aturan sebenarnya perlu, tapi sebenarnya kalau kita lebih cenderung untuk melihat bagaimana supaya masyarakat terhindar dari COVID ini dengan membangun kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini perlu dibangun dari tingkat komunitas. Nah, ini yang menjadi energi Jawa Timur pada umumnya dan energi kota Surabaya serta Surabaya Raya. Ya, dengan adanya Kampung Tangguh saya lihat ini menjadi sesuatu yang membedakan antara Jawa Timur dengan provinsi-provinsi lain. Dan Kampung Tangguh ini memang diinisiasi oleh teman-teman dari Polda Jawa Timur begitu? Atau bagaimana? Kita kolaborasi. Kampung Tangguh ini adalah hasil karya cipta seluruh masyarakat Jawa Timur. Ada pentahelik di dalamnya ya. Ada kampus, ada pengusaha, ada teman-teman media, ada elemen-elemen profesi di dalamnya. Ini semua bersatu padu menciptakan konsep-konsep ini, saling memperbaiki. Memang konteks Kampung Tangguh ini digagas awalnya oleh teman-teman dari UB. Kemudian kami dari kepolisian menambahkannya dengan pemolisian berbasis pemecahan masalah yang memang menjadi sesuatu yang tidak lazim bagi kepolisian Republik Indonesia. Kalau untuk Jawa Timur artinya dengan adanya rapat PSBB kemarin berarti memang sudah tidak ada yang menerapkan PSBB ya kalau di Jawa Timur ya. Malang Raya juga masuk dalam masa transisi. Iya.
sampai dengan berakhirnya kemarin, tentunya tidak ada lagi pemberlakuan format PSBB di Jawa Timur. Tapi kan bukan berarti dengan berakhirnya PSBB, ini yang perlu kita luruskan ke publik. Kewajiban-kewajiban melakukan protokol kesehatan itu bukan karena PSBB sebenarnya. Tapi karena adanya pandemik COVID-19 ini, COVID-19. Jadi diharapkan walaupun PSBB ini sudah berakhir, masyarakat sudah mulai teredukasi, sudah mulai terbiasa untuk berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih, berperilaku disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Artinya semacam kayak kerumunan itu memang masih belum diperbolehkan begitu ya Pak Fadil ya, ketika PSBB ini usai? Hari ini pemerintah daerah melalui wali kota dan bupati itu sedang menyusun perwali dan perbupati mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di tempat kerumunan. Jadi hal-hal yang diatur pada zaman PSBB dalam perwali ini tetap diatur, misalnya. Contoh misalnya mal-mal yang kapasitasnya 100 misalnya, dia tetap harus prinsip-prinsip physical distancing itu harus tetap dia berlakukan. Kapasitasnya 100 ya 50, kan ada manajemennya, kita berikan edukasi, sosialisasi. Itu yang kita lakukan. Oke, kalau dari sisi kepolisian artinya aturan yang digunakan apakah punya aturan sendiri yang nanti akan bisa ditegakkan ke masyarakat atau gimana? Karena kalau perwali itu lebih ke arah ke masing-masing daerah begitu. Jadi gini, kami ini mendorong dan mengedepankan pemerintah daerah. Karena kan yang ditegakkan ini kan perda, perwali dan pergub dan perbupati, di mana sanksinya itu ada yang sifatnya administratif. Betul. Ya, ketika misalnya pihak-pihak yang melanggar itu melakukan perlawanan fisik misalnya, nah itulah baru kami akan melakukan penegakan hukum pidananya di situ. Nah ini barangkali jadi kita berbagi tugas. Nah nuansa penegakan hukum ini kan bukan mempidanakan orang yang melakukan kriminalitas. Ini kan filosofinya adalah melindungi masyarakat dari wabah COVID-19. Jadi pendekatan-pendekatannya pun adalah pendekatan penegakan hukum terhadap wabah, bukan penegakan hukum terhadap seperti kriminalitas. Iya, seperti kriminalitas. Ya, iya, kecuali mereka melawan, mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada petugas yang menghimbau dan melakukan penegakan hukum, itu kemudian kita akan lakukan penegakan hukum atau menimbun barang-barang yang di barang-barang pokok, barang-barang yang dibutuhkan, bahan makanan, bahan-bahan alat kesehatan, APD dan sebagainya. Artinya berarti sampai sejauh ini tidak ada sanksi-sanksi pidana karena memang ini sifatnya humanis tadi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Pendekatannya Baik, Pak Fadil, sebentar kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi untuk Anda masih dalam dialog khusus lawan COVID-19. Ya pemirsa, kembali dalam dialog khusus lawan COVID-19 dan masih bersama dengan Kapolda Jawa Timur, Pak Fadil. Kalau kita melihat, karena ini kan prosesnya sekarang disebut new normal. PSBB mungkin tidak diperpanjang, tetapi masih ada banyak protokol-protokol yang harus dan diwajibkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Saya lebih bertanya, peran kepolisian ini sejauh ini di mana Pak? Karena kalau misalnya kita mengacu tadi dikatakan ada perwali, ada perbub, tentunya itu ranah Pemda. Sementara di mana teman-teman kepolisian akan mengawal new normal ini? Yang pertama di sisi kuratif ya, kita ada kampung tangguh. Yang kedua di sisi penegakan hukum ini tetap berjalan. Di sisi pendisiplinan kami bersama Pangdam 5 Brawijaya, Pangdam itu sebagai komandan gugus tugas pendisiplinan masyarakat. Nah itu sekarang itu sudah berlangsung, di mana ada TNI dan Polri yang diploting di mal-mal itu. Mereka akan melakukan langkah-langkah pendisiplinan masyarakat. Yang tidak pakai masker nanti akan ditegur.
Yang tidak menjaga jarak mereka akan ditegur. Yang misalnya kapasitasnya juga tidak sesuai dengan ketentuan physical distancing, mereka akan diingatkan, diberikan edukasi. Itu peran-peran yang kita lakukan sampai dengan sekarang. Di samping di sisi kuratif ada penguatan di bidang kesehatan. Ya, Rumah Sakit Kodam 5 Brawijaya itu ada penambahan tenaga kesehatan, bahkan rumah sakit darurat yang ada di Indrapura itu diawaki oleh TNI Polri. Itu bantuan dari Panglima TNI. Kemudian di sisi lain juga peran kita adalah penguatan kampung tangguh seperti yang saya sampaikan tadi. Itu Mbak. Nanti kita akan berbicara khusus pemirsa bicara tentang kampung tangguh karena tentunya ada banyak sekali yang bisa kita ambil inspirasinya dari kampung tangguh karena itu menjadi penguatan dari sisi masyarakat. Tapi Pak Fadil, siap tidak sih masyarakat ini dengan new normal? Karena kita tahu kedisiplinan tanpa ada sanksi kayaknya kok masih agak-agak sedikit susah ya di masyarakat kita saat ini. Saya nggak tahu apakah butuh sanksi kah atau gimana Pak Fadil? Kalau saya pribadi memandang bahwa disiplin itu memang perlu penegakan hukum. Ya. Karena ada hal-hal yang memang harus dengan upaya-upaya penegakan hukum. Tapi dalam konteks ini saya lebih memilih untuk pendisiplinan dengan cara mengatur bagaimana supaya perilaku masyarakat itu lebih disiplin. Ya, caranya gimana? Ya, tempat-tempat umum yang menjadi tempat yang rawan untuk terjadinya pelanggaran itu ya harus mempersiapkan diri. Apa misalnya di angkutan umum ya harus diatur physical distancing, di mal-mal harus diatur physical distancing, di pasar-pasar harus diatur physical distancing. Nah, ini merupakan cara yang terbaik kalau menurut saya, walaupun memang banyak kritisi, kenapa sih tidak menggunakan pendekatan hukuman? Cuman ini tidak akan berlangsung lama kalau menurut saya. Kan tidak mungkin kita jaga, lebih bagus kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Tapi di sisi lain memang aturan dengan penegakan hukumnya kan memang belum ada secara khusus yang kemudian mengatakan bahwa harus menggunakan masker begitu kan? Saran saya dalam beberapa kali rapat ke depan karena COVID-19 ini kan masih selalu ada dan tetap akan ada walaupun ada vaksinnya dan obatnya. Saya menyarankan waktu itu untuk membuat perda khusus terkait dengan ini. Jadi memang harus ada payung hukumnya, ada cantelannya, harus ada perda. Teman-teman dan anggota DPRD Kabupaten Kota itu memang harus menyusun sebuah perda yang terkait dengan new normal ini. Tidak cukup hanya dengan pergub, tidak cukup hanya dengan perwali dan perbupati. Kalau dia dalam bentuk perda itu akan jauh lebih kuat dalam konteks penegakan hukumnya. Pastinya seperti itu. Kalau di sisi perbatasan gimana Pak? Karena kemarin ketika PSBB ada banyak perbatasan-perbatasan yang dijaga oleh dari pihak Pemda dan juga dari teman-teman kepolisian sendiri pastinya dan juga dari TNI. Ini apakah masih berlangsung atau gimana untuk perbatasan-perbatasan? Checkpoint nanti akan turun ke RT, akan turun ke RW. Kan di kampung tangguh ini kan ada pos checkpoint. Nah di sini nanti akan jauh lebih efektif dan jauh lebih selektif. Untuk checkpoint yang ada di perbatasan dengan wilayah-wilayah lain, ini pelan-pelan akan kita sesuaikan memasuki era baru ini. Oke, ada persyaratan khusus tidak pasca PSBB khususnya untuk perbatasan antar wilayah, Pak Fadil? Seperti misalnya perbatasan Surabaya dengan kota-kota di luar Surabaya ya. Nanti juga akan tetap kita lakukan pengecekan secara random nanti, ya, tapi tidak dalam bentuk pos tetap. Kita akan rumuskan kembali seperti apa ini dan bagaimana masukan dari pemerintah daerah. Karena yang perlu dicatat Mbak Agnes, ini psikologi masyarakat juga harus kita perhatikan. Ini kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seolah-olah kalau kita sudah melakukan penjagaan, penegakan hukum, semua masalah selesai. Ini yang perlu kita luruskan. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat Jawa Timur dan Surabaya Raya pada khususnya bahwa
Kuncinya bukan di penegakan hukum, tapi kuncinya adalah bagaimana publik menyadari bahwa ini adalah sebuah bahaya yang akan datang apabila mereka tidak disiplin. Artinya tanggung jawab itu harusnya beralih kepada diri masing-masing, begitu jadi ya Pak? mulai Ya? dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan. Itu. Kalau untuk wilayah-wilayah yang dianggap masih sangat rawan begitu untuk Jawa Timur Pak, selain Surabaya yang mungkin memang masif dengan tesnya, tes rapidnya, ada mungkin daerah-daerah lain yang dikategorikan masih rawan dengan tingkat penyebaran COVID-nya? Kalau dari data yang ada kan ada 5 besar kabupaten kota yang tingkat penyebarannya masih tinggi. Ada mungkin intervensi khusus begitu dari teman-teman kepolisian? Ada intervensi khusus. Kita bersama pemerintah provinsi, Ibu Gubernur sudah membuat 5 tim. 5 tim? Tim ini terdiri dari tim dokter, kemudian ada TNI Polri di dalamnya. Ini mereka berada di 5 kabupaten yang tertinggi ini. Untuk melakukan 3T itu, testing, tracing, dan treatment. Sehingga klaster-klaster yang diduga menjadi epicentrum penyebaran ini bisa tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus kota Surabaya, Ibu Risma ini sudah bekerja sama dengan BIN, mungkin masyarakat juga sudah melihat bahwa sudah hampir kurang lebih 2 minggu ini upaya-upaya untuk melakukan testing dan tracing itu sudah dilakukan. Jadi ada upaya-upaya secara masif dan dengan jumlah yang besar itu untuk memetakan dan mengintensifkan supaya masyarakat yang terinfeksi ini kemudian tidak berkeliaran secara bebas setelah tahu dirinya terinfeksi COVID. Intinya meminimalisir penyebaran dari COVID itu sendiri. Di sini saat ini kita juga sambil live dari Instagram JTV, ada beberapa sebenarnya yang juga masuk dan bertanya Pak Fadil, artinya mereka masih kadang-kadang kurang paham dengan new normal. Mereka ada banyak yang kemudian menganggap bahwa PSBB usai, tapi toh buktinya kita masih dengan pembatasan-pembatasan khusus, ada fisikal. Lantas apa yang kemudian menjadi pembeda PSBB usai kita masuk new normal, tapi toh tidak ada bedanya? Mungkin bisa dibantu menjelaskan dari bagian dari Forkopimda Jatim. Monggo Pak Fadil. Sederhananya begini sebenarnya, supaya masyarakat lebih paham. Ketika lepas dari PSBB yang dimaksud dengan new normal ini adalah bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja. Karena COVID-19 itu tetap ada. Namun dia sudah terkontrol. Kan begitu. Artinya penyebarannya sudah bisa dikendalikan. Dengan demikian kalau dia masih ada, artinya juga kita harus tetap waspada. Tapi kita juga harus produktif. Sehingga jalan tengahnya adalah kita harus mengoptimalkan yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, bedanya kalau di PSBB, ini angka penyebarannya kan sedang mencapai puncak. Makanya semua lini kegiatan itu yang ada dalam undang-undang karantina kesehatan itu memang benar-benar dioptimalisasi. Itu bedanya. Kalau terkait dengan zona-zona begitu, ya seperti tadi sempat disampaikan oleh Pak Fadil, ada 5 besar begitu. Perlukah masyarakat aware dengan keberadaan lingkungan sekitarnya? Katakanlah, oh saya berada di kota yang mungkin zonanya merah, oh saya berada di kota yang atau kabupaten yang zonanya sudah mulai kuning. Tingkat awareness-nya gimana Pak Fadil? Saya kira peran serta masyarakat memang sangat diperlukan. Masyarakat harus aware, saya kira, menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Informasi-informasi di COVID-19 gugus tugas itu bisa diunduh, bisa dilihat, sehingga kemana masyarakat pergi kan bisa mengetahui. Dan sekarang juga di beberapa kampung tangguh itu dikembangkan aplikasi-aplikasi berbasis komunitas, siapa-siapa saja yang masuk dalam kelompok PDP, ODP, dan OTG, sehingga masyarakat bisa berperan serta di situ, bisa mengawasi sesama, menciptakan mekanisme saling mengawasi, saling mengingatkan agar tidak terpapar. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Baik, kita akan bahas lebih khusus pemirsa terkait dengan Kampung Tangguh, karena memang sepertinya ini menarik bagaimana kemudian kita mencegah penyebaran dari COVID-19 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya dari pemerintah saja. Kami kembali saat lagi pemirsa.
Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan kami untuk dialog khusus lawan COVID-19, masih bersama dengan Kapolda Jawa Timur. Dan pemirsa, saya ucapkan terima kasih tadi sudah bergabung di Instagram dari JTVR, ada Sandi_AD_ dan juga ada Clark Rohman Junior. Terima kasih sudah bergabung. Ada beberapa pertanyaan juga yang nanti akan saya tampung dan saya diskusikan bersama dengan Kapolda Jawa Timur. Tapi kita akan bicara secara khusus tentang Kampung Tangguh. Dan ini pastinya sudah tidak asing untuk Anda semua pemirsa, karena baik banner, slogan, atau apapun itu sudah bertebaran di setiap kampung yang ada di Jawa Timur. Pak Fadil, Kampung Tangguh ini apakah sudah merata di seluruh Jawa Timur atau ini dikhususkan untuk kemarin yang kota-kota kabupaten yang melakukan PSBB saja? Hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Timur sudah ada Kampung Tangguh. Ada 636 titik desa sekarang 636 yang titik desa sudah didirikan Kampung Tangguh. Memang prioritas kita adalah desa-desa yang terkonfirmasi positif COVID yang banyak, itu yang menjadi prioritas. Namun yang juga negatif atau tidak ada yang terkonfirmasi namun berdekatan, itu juga kita bangun Kampung Tangguh. Ke depan kita berharap semua kampung ini bisa mengadopsi ini Kampung Tangguh. Apa yang kemudian menjadi sisi spesial atau keunikan atau mungkin kekhasan dari keberadaan Kampung Tangguh untuk melawan COVID ini? Ketika ada sebuah persoalan yang spesifik melanda masyarakat, tentunya akan menjadi semakin efektif manakala itu datang dari masyarakat sendiri. Nah, Kampung Tangguh ini adalah berbasis gotong royong, berbasis kekuatan dan pelibatan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Ini kekuatannya. Dan ini di Jawa Timur ternyata sungguh-sungguh sangat luar biasa sambutan publik, sambutan masyarakat. Begitu kita lemparkan ide Kampung Tangguh ini, hampir seluruh desa di Jawa Timur ini kemudian merespon dan segera mendirikan Kampung Tangguh. Tidak ada denial begitu ya dari masyarakat, karena kita tahu ketika ada pasien COVID di sekitarnya kadang-kadang ada stigma negatif. Gimana dengan yang ada di Kampung Tangguh? Justru dengan Kampung Tangguh ini kontroversi atau pemahaman yang keliru tentang COVID ini bisa kita luruskan. Ini jadi Kampung Tangguh ini kita adakan di samping tujuannya yang pertama itu untuk melakukan pencegahan dan melakukan langkah-langkah kuratif secara sederhana di tingkat desa untuk menghilangkan jumlah yang terkonfirmasi dan PDP dan ODP. Yang kedua, tujuan kedua adalah sebenarnya mengeliminir problem-problem sosial yang mungkin timbul. Salah satunya adalah penolakan terhadap pasien. Salah satunya penolakan terhadap tata cara pemulasaran sesuai dengan SOP kesehatan terhadap korban COVID. Nah, dengan pelibatan publik otomatis akan lebih sederhana karena masyarakat sendiri yang kita kedepankan untuk menjelaskan dengan memberikan pemahaman kepada relawan yang ada di Kampung Tangguh itu. Itu sistemnya gimana Pak Fadil? Artinya siapa yang pegang komando di setiap desa atau kampung tersebut? Kemudian apakah ada rekrutmen relawan atau ya lagi-lagi warga yang tergerak, yang lainnya diam di rumah atau gimana sistemnya? Inisiasi awal memang dari kita, tapi ke depan kita berharap ini bisa dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong. Ya. Dalam struktur Kampung Tangguh biasanya diisi oleh kepala desa dan jajarannya seperti kepala dusun, kemudian ketua RW, kemudian LMK, Lembaga Ketahanan Masyarakat dan Kelurahan itu. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi bagian dari struktur itu. Nah, di dalamnya itu kita bagi menjadi beberapa unit atau divisi. Ada yang divisi kesehatan, ada yang divisi keamanan, ada divisi sosial, persoalan sosial, dan sebagainya. Nah, ini yang barangkali yang kemudian menjadi kekuatannya karena dari masyarakat itu sendiri. Dan pemirsa biar memahami bahwa ternyata komponen-komponen masyarakat kita itu banyak orang-orang yang memiliki keahlian, kemampuan yang dengan sukarela memberikan sumbangan tenaga dan keahliannya itu. Ada misalnya bidan, ada yang dokter, ada yang ahli di bidang
disinformasi itu. Oh, Ya, oke. iya, Jadi dia bisa akan komunikasi dengan juga ya. sukarela, iya, dia dengan sukarela untuk menyumbangkan tenaga dan pemikirannya serta cara-caranya. Itulah yang dimaksud dengan pemolisian berbasis problem oriented policing. Ketika mereka berhasil memotret dan mendatakan persoalan sosial yang ada di dalam kampung tersebut, mereka kemudian duduk bersama menganalisanya dan membangun langkah-langkah respon atau langkah-langkah intervensi apa yang mereka bisa lakukan agar persoalan ini kemudian bisa dipecahkan. Ini berarti menguatkan kembali peran masyarakat untuk ikut bekerja Exactly, dan betul. bergotong royong ya, karena Iya. memang modal kita ada kepeloporan dan kegotong royongan itu menjadi Iya. modal kuat, Pak Fadil. Iya, jadi Kampung Tangguh ini adalah gambaran sebenarnya seperti apa bangsa Indonesia aslinya. Kita ini guyup, rukun, tolong menolong, saling berbagi, ya ini sebenarnya, ya ini Indonesia ini aslinya, orang Jawa Timur ya aslinya seperti ini. Dengan seperti ini kemudian ya kita membangkitkan kembali budaya-budaya yang menjadi kebiasaan leluhur kita. Kalau nggak salah hampir sebulan ya Pak ya, Kampung Tangguh ini sudah atau 2 bulan? Ada sekitar 3 minggu lah. 3 Saya minggu berarti Kapolda ya, kan 1 mulai bulan. tanggal 8 kemudian mulai aktif, begitu masuk langsung kita running dengan Kampung Tangguh ini. Karena hambatannya kan memang tantangan ketika saya menjadi Kapolda ini adalah soal COVID. Nah, ketika itu berarti dari sejak 3 minggu katakanlah progresnya gimana Pak? Terkait dengan penyebaran COVID atau mungkin juga stigma-stigma negatif di masyarakat? Saya bicara dulu soal masalah penanganan COVID. Ya. Saya kasih contoh misalnya yang ada di Waru yang klaster Es Parman. Oh ya. Ya. Atau misalnya di Kerembangan atau di Rungkut. Yang di Waru misalnya itu yang tadinya jumlahnya 20-an lebih yang positif, dengan adanya Kampung Tangguh ini, kemudian itu tidak naik. Dan angka yang sembuh itu cenderung bertambah besar. Yang kedua, terkait dengan sikap masyarakat yang tadinya kita dengar ada penolakan atau tidak ingin dimakamkan secara prosedur COVID, itu sekarang sudah tidak ada. Dan kemudian pemerintah daerah melalui Bupati PLT Bupati Sidoarjo itu kemudian melakukan langkah-langkah kuratif dengan melakukan testing dan rapid test di tempat tersebut. Sehingga bisa mengukur seperti apa laju pertumbuhan transmisi lokal. Nah ini kan kita dijaga bersama oleh masyarakat. Nah di bidang penyelesaian sosial problem misalnya, dengan adanya Kampung Tangguh ini, kemudian orang-orang yang terdampak karena tidak bisa kerja dan sebagainya, itu diberikan dukungan sembako oleh yang mampu, ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi secara horizontal membantu ya Pak ya? Secara masyarakat di tingkat bawah, komunitas ini saling membantu. Tentunya kalau masih kurang pemerintah daerah, TNI, Polri memberikan dukungan. Itu. Yang di Rungkut juga begitu, yang di Wonokromo juga begitu, yang di Kerembangan juga begitu. Sehingga menurut saya, berdasarkan pengalaman saya di beberapa Kampung Tangguh, ini sangat-sangat efektif. Sangat-sangat efektif. Oke, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, tentunya Anda masih bersama dalam dialog khusus lawan COVID-19 dan sudah ada beberapa yang masuk di Instagram dari JTV. Mungkin saya boleh tampung dulu, nanti akan kita bahas dalam segmen ini. Dari Ninisa 90 Bes, aku kurang paham sih, tapi aku kangen ada event musik. Apakah bisa diadakan dalam masa new normal? Kalau tadi Pak Kapolda bilang kerumunan masih dihindari dulu ya Pak ya. Yeah. Jadi mungkin kita bisa atur dengan entah online atau apapun itu. Gita Gindut mau tanya JTV, kalau PSBB ada masa berakhir, apakah new normal juga ada masanya? Ada juga Yugo Lanang _ kalau buat menjenguk keluarga yang sakit keras di luar kota perlu surat bebas COVID enggak? Nah mungkin yang terakhir ini dulu nih yang dijawab Pak Fadil. Untuk urusan kalau kita keluar kota, apakah masih sama dengan sistem PSBB yang kemarin atau gimana Pak? Kalau sekarang sudah tidak ada PSBB, saya kira masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan normal seperti biasa. Tapi harus menjamin bahwa dirinya sehat. Harus menjamin dirinya supaya sehat. Nah, kita kan bisa mengidentifikasi diri kita apakah kita masuk kelompok orang dalam risiko ODR.
Ya kan? ODR ini kan bisa dilihat dari apakah ada sejarah kontak dengan orang yang menderita atau dia ada di dalam wilayah yang rentan terhadap penyebaran itu. Kalau agak ragu maka segera bisa melakukan rapid test misalnya. Kan apalagi sekarang pemerintah daerah di puskesmas itu sudah disiapkan. Itu misalnya. Jadi kita tidak mungkin menjaga orang per orang. Jadi new normal dalam konteks dia mau pergian sebenarnya dia bisa lakukan sendiri gitu. Asal sekali lagi menjaga diri sendiri untuk menjaga orang lain juga, begitu ya Pak Fadil. Pak, kalau kita bicara kampung tangguh, apa yang menjadi syarat kampung tangguh? Dia harus ada hand sanitizer, harus ada tempat cuci tangan, harus menyediakan hand sanitizer atau gimana? Kampung tangguh sebenarnya kita desain sebagai sebuah cara untuk mengeliminir penyebaran. Tentunya prinsip-prinsip protokol kesehatan harus ada. Harus ada checkpoint, harus ada ruang isolasi, harus ada divisi kalau ada misalnya kekurangan pangan. Nah itu yang menjadi ada 3 poin yang paling harus kita siapkan di situ. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang keamanan, yang ketiga tentang persoalan masalah ekonomi sebenarnya. Ini 3 persyaratan utama. Kalau yang lain seperti ketangguhan informasi, ketangguhan sumber daya manusia itu bisa kita tambahkan kemudian. Tapi 3 poin itu tadi 3 poin ini yang menurut saya berdasarkan praktek-praktek yang saya lihat dan berdasarkan literatur teori memang ini harus ada. Lantas kalau kita masuk dalam new normal, adakah mungkin program khusus untuk kampung tangguh misalnya dalam proses transisi untuk masuk new normal atau kita masih berjalan dengan program-program yang kemarin? Kami berusaha untuk kampung tangguh ini terus masif dilakukan. Tidak ada perubahan yang signifikan, Mbak. Tidak ada. Justru dengan adanya new normal ini, kampung tangguh harus tetap eksis. Itu, Mbak. Sosialisasi terus jalan. Kemudian langkah-langkah deteksi harus tetap jalan. Bahkan di beberapa kabupaten ada yang membangun sistem self assessment itu. Jadi bikin aplikasi kalau ada anggota masyarakat yang memiliki gejala seperti penderita COVID misalnya suhu tubuhnya lebih dari 37,5, dia batuk-batuk kering tidak pernah berhenti, mulai mati hilang indera penciumannya mulai berkurang. Itu dibuatkan aplikasi, lalu kemudian setiap hari masyarakat yang ada di kampung tangguh ada analisnya itu yang kemudian melihat, lalu kemudian melakukan verifikasi secara fisik. Ini kan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya. Dan itu bisa dipastikan untuk mencegah penyebaran begitu ya? Itu sebenarnya masuk dalam data juga berarti ya? Monitor begitu kan atau gimana Pak? Iya, ke depan kampung tangguh ini bisa berkembang, Mbak. Seperti di Bojonegoro ada Bojonegoro Sehat seperti yang saya sampaikan lagi. Di Lamongan kemarin ada aduan online ya kan. Jika butuh bantuan ambulan, jika butuh bantuan petugas medis, jika butuh bantuan polisi, dia tinggal di aplikasi itu dia tekan, maka polisi dan petugas medis akan datang. Ini semua tidak akan selesai hanya karena PSBB tidak diperpanjang begitu ya Pak? Tidak, memang kampung tangguh ini dalam program saya bukan memang disiapkan untuk COVID, namun karena ada spesifik ancaman COVID ini malah justru kemudian makin akselerasinya makin kencang gitu. Artinya ini benar-benar ke depan masalah apapun nantinya akan terus bisa dilibatkan partisipasi masyarakat dengan keberadaan kampung tangguh ini. Iya, betul. Oke, kalau untuk wilayah Surabaya, Pak Fadil, kita melihat catatan apa mungkin Pak? Karena mungkin secara Jawa Timur yang paling mendapatkan sorotan khusus Surabaya. Ada mungkin catatan dari teman-teman kepolisian untuk Surabaya dalam masuk ke new normal? Yang perlu mendapat catatan khusus adalah bagaimana perilaku kita di ruang publik, khususnya di sarana transportasi, di pasar. Ini kan belum mendapat intervensi dalam bentuk
konsep kampung tangguh ini. Jadi bagaimana berperilaku di pasar, di atas angkutan umum. Ini menjadi catatan buat saya selaku Kapolda, kami di jajaran Polda. Ke depan mungkin bersama pemerintah Kota Surabaya perlu dibuat protokol-protokol terkait dengan hal ini. Bagaimana di angkutan umum, bagaimana di kereta api, bagaimana di ojol, ya kan, supaya transmisi melalui kegiatan-kegiatan ini kemudian bisa kita kurangi. Oke, Pak Fadil, banyak yang kemudian masih istilahnya begini, ketika PSBB tidak diperpanjang, banyak yang rindu untuk ngopi Pak di warung kopi. Dan kita tahu mungkin dalam beberapa case teman-teman kepolisian juga turun dalam menertibkan warung kopi yang bandel begitu. Ini pasca PSBB tidak diperpanjang, cangkruan pun juga masih belum boleh ya Pak ya. Warung-warung kopi atau restoran apakah memang masih belum bisa melayani di tempat atau gimana Pak? Secara bertahap, pelan-pelan itu akan dievaluasi. Tapi tentunya sekali lagi ini bukan seperti euforia begitu PSBB selesai kayak angkat bendera Star, semua balapan untuk iya ini jadi ya namanya masa transisi. Kita terus melakukan edukasi. Iya, budaya cangkruan boleh nggak dilarang, tapi ya harus jaga jarak, pakai masker. Ya, ada hand sanitizer, ada cuci tangan di situ. Silakan, tidak dilarang. Tapi tentunya kita akan kerjakan secara bertahap. Ya kita harus tetap produktif, tetap sehat, seperti yang saya katakan tadi. Oke, Pak Fadil, kalau boleh dipresentasekan begitu ya, masyarakat yang disiplin dengan yang tidak disiplin banyak mana sih Pak kalau untuk wilayah Jawa Timur? Kalau berdasarkan survei yang kemarin dirilis oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, itu 75-25. 75 yang tidak disiplin. Tidak disiplin, 25 yang disiplin. 25 yang disiplin. Artinya PR dari kepolisian pun juga akan semakin berat, bukan hanya dari sisi penegakan, tapi sosialisasinya juga. Iya, itu tadi di segmen-segmen di ruang publik itu tadi ya, di warung kopi, restoran, di angkutan, di pasar. Justru yang disiplin itu ya di kantor, di mall, di tempat ibadah. Karena mungkin lebih mudah diaturnya ya. Tapi kalau sudah urusan pribadi-pribadi, nah ini. Ini yang 75-25 ini. 75, skornya masih sangat tinggi ya. 1/3, iya. Kalau ini bisa, insya Allah Jawa Timur akan bisa kembali memasuki new normal. Justru kita banggakan adalah masa di pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik justru lebih mungkin karena mudah diatur, karena di situ satu kepentingan ada manajemen ya. Itu justru bagus malah. Oh begitu ya Pak ya? Karena yang dikhawatirkan masyarakat justru yang di pabrik-pabrik, karena itu ada banyak sekali orang di sana. Tapi justru di sana yang lebih mudah diatur kawasan-kawasan industri. Nah kita juga membangun yang namanya kawasan industri tangguh, pabrik tangguh gitu. Nah bagaimana mereka mengatur supaya prinsip-prinsip physical distancing. Ini tidak mudah, ini bukan pekerjaan satu hari. Ini merupakan pekerjaan yang harus terus menerus, pekerjaan ikhlas, pekerjaan yang harus tidak boleh kita kendor, sampai benar-benar masyarakat menyadari hal ini. Baik, Pak Kapolda, mohon izin kita masih ada satu segmen lagi nanti kesimpulan dari Pak Kapolda untuk masyarakat Jawa Timur khususnya untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 dan kita akan masuk dalam new normal. Kami kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus lawan COVID-19 dan spesial untuk Anda malam hari ini bersama dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Dan tentunya ada banyak yang sudah kita diskusikan hari ini. PSBB boleh usai, tapi kita masih tetap sama-sama menjaga diri untuk jaga orang lain juga. Karena COVID masih ada di sekitar kita dan kita harus benar-benar bisa menekan penyebaran dari COVID-19. Pak Fadil, ada yang bertanya kalau PSBB ada batasnya, new normal itu ada batasnya nggak sih? Kalau ya istilahnya kita kan sekarang transisi ke new normal. Menurut pandangan saya, ke depan dengan tetap adanya COVID, kita harus, ini kan revolusi perilaku ini. Ya. Jadi perubahan perilaku ini kan kalau sudah bisa menyesuaikan, itulah akhirnya. Artinya beradaptasi dengan apa yang menjadi tantangan dan hambatan kehidupan ini. Ya, jadi kalau dikatakan kapan berakhir ya sampai dengan kita bisa beradaptasi secara full dan dianggap
itulah sebagai kenormalan baru. Itu menurut pendapat saya. Oke, Pak Fadil, sebelum masuk ke kesimpulan dari Pak Fadil sebagai Kapolda Jawa Timur, saya masih penasaran. Artinya begini, kenapa tidak kemudian kita buat aturan terkait dengan new normal, artinya sanksi begitu kalau tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Kenapa lebih pendekatan kepada humanis, padahal tingkat kedisiplinan kita masih sangat-sangat rendah. Maklumat Kapolri ketika itu apakah masih berlaku, Pak Fadil? Maklumat saya kira tetap berlaku, tapi in prinsip begini barangkali. Kalau pendekatan kita adalah pendekatan penegakan hukum, kapan tumbuhnya kesadaran itu? Okay. Ya. Orang dihukum itu bukan berarti masalah selesai, itu bagi saya. Tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana menumbuhkan kesadaran perilaku. Itu. Sehingga menurut saya harus paralel. Langkah-langkah penegakan hukum harus jalan, langkah-langkah sosialisasi dan edukasi harus jalan. Langkah-langkah penegakan hukum harus dibuat detail dalam bentuk perda. Edukasi juga harus jalan terus. Kalau untuk waktu dekat sendiri, selain Perbub dan Perwali, dari Forkopimda Jatim pasca kemarin rapat PSBB yang tidak diperpanjang, ada agenda apa Pak Fadil yang mungkin boleh kita dengar juga? Sementara masih itu, bagaimana dibuat Perwali dan Perbupati, dan kita rumuskan bagaimana mengoperasionalkan itu. Ke depan saya berharap ini menjadi perda di masing-masing kabupaten. Harapannya seperti itu pastinya. Iya. Pak Fadil, mungkin ada pesan untuk masyarakat khususnya, dan ya dari sisi kepolisian bagaimana untuk bisa meningkatkan kedisiplinan? Karena saya meyakini teman-teman kepolisian sudah berurusan dengan banyak kasus tentang kedisiplinan, bukan hanya tentang COVID. Lalu lintas juga kita bicara tentang kedisiplinan. Artinya disiplin itu bukan hal yang baru, Pak Fadil. Tetapi kita harus lagi-lagi berurusan dengan itu, dan masuk new normal ini mengubah mindset dan mengubah pola hidup masyarakat. Segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebutuhan saya kira akan lebih mudah. Jadi perubahan mindset. Disiplin itu adalah kebutuhan. Bagi TNI Polri, disiplin itu adalah nafas TNI, prajurit TNI Polri. Jadi ketika kita tidak disiplin, sama dengan kita sudah tidak bisa bernapas lagi. Jadi ini adalah, kalau kita menganggap ini sebagai suatu kebutuhan, maka ini kita akan konsisten dan komitmen terhadap itu. Itu yang menurut saya. Yang kedua, terkait dengan disiplin, ini memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Tapi kalau kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga sendiri, ya, kita tidak usah bermimpi buruk-buruk lah. Kita mulai dari diri sendiri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri aja. Apakah saya sudah disiplin dalam menggunakan masker? Apakah saya sudah disiplin dalam mencuci tangan? Apakah saya sudah disiplin dalam menjaga jarak? Dari diri sendiri aja. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa disiplin itu adalah vaksinnya COVID. Kalau kita bisa disiplin, maka persoalan COVID ini ya minimal 80% bisa kita selesaikan. Untuk keberadaan Kampung Tangguh sendiri? Kampung Tangguh sendiri ke depan harus terus kita kuatkan, terus kita kembangkan, terus kita perbanyak. Saya berharap hampir semua desa di Jawa Timur ini akan terbangun Kampung Tangguh. Dan ke depan Kampung Tangguh ini bukan hanya untuk menghadapi COVID-19, tapi untuk menghadapi semua persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik pun mungkin dengan melalui Kampung Tangguh yang sifatnya bottom up, makanya akan lebih berhasil dan sukses. Sisa berapa Pak yang masih belum ada Kampung Tangguhnya? Berapa persen mungkin? Masih banyak. Oh, masih banyak. Tapi saya berharap sampai dengan Desember tahun ini seluruh Kampung Tangguh di Jawa Timur ini bisa sudah terbangun. Dengan tipologi yang berbeda tentunya ya. Di perkotaan, kemudian di rural, urban dan sebagainya, dan yang di pedesaan seperti yang di pegunungan dan sebagainya, tentu akan berbeda konsepnya. Pastinya seperti itu. Pak Fadil, tadi kita dari sejak awal sampai dengan akhir ini kita sudah bicara tentang COVID secara umum, tentang Jawa Timur. Kalau dengan institusi dari Polda Jawa Timur sendiri gimana? Saya tadi tertarik dengan Pak Fadil ketika mengatakan disiplin dimulai dari diri sendiri. Dari teman-teman Polda Jawa Timur, penerapan seperti apa pasca COVID dan juga pastinya untuk masuk ke new normal? Saya sudah membangun namanya SOP bagaimana anggota bertugas di lapangan. Semua direktorat. Saya sudah memerintahkan untuk memberlakukan yang namanya kesatriaan tangguh.
Kesatrian Tangguh itu kantor polisi yang tangguh. Jadi setiap orang yang masuk ke kantor polisi kalau tidak pakai masker kita tidak kasih masuk. Anggota yang nakal tidak pakai masker kita akan berikan sanksi. Lebih mudah kan karena ini kan ada hukuman disiplin secara internal. Secara internal. Di asrama juga kita sudah membangun yang namanya asrama tangguh. Jadi polisi-polisi itu dari basis kantornya, basis keluarganya, basis unitnya sudah kita bangun itu dan itu menjadi kebutuhan. Ini gerakan yang terus saya lakukan. Di samping bagaimana melindungi dan memproteksi anggota agar tetap bisa bertugas di lapangan tanpa ragu. Jadi kami sudah mengusulkan untuk APD kepada anggota di lapangan. Kan tidak boleh ada anggota polisi yang ragu atau memiliki mental yang down kemudian karena menghadapi COVID ini. Ya, karena memang tidak sedikit anggota yang harus berjumpa juga dengan mungkin orang-orang yang OTG begitu ya. Betul. Nah itulah yang kemudian disiplin itu kita bangun melalui prinsip-prinsip itu. Luar biasa sekali. Jadi kedisiplinan sudah dibuktikan oleh teman-teman dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pak Fadil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami selama 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Karena PR-nya juga masih banyak. Terima kasih dan kita berharap Kampung Tangguh juga yang sudah digalakan dan disosialisasikan ini bisa menjadi salah satu bagian peran serta masyarakat untuk bersama-sama kita memutus penyebaran rantai COVID-19. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolda, saya selalu salam untuk seluruh tim. Terima kasih pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam diskusi khusus lawan COVID-19. Selamat malam, sampai jumpa.